desain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal, dari proses pencalonan Gibran. Itu faktanya udah begitu. Tapi kami menemukan bahwa di beberapa TPS setidaknya gambar paslon 02 sudah dicoblos lebih dahulu di surat suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti? Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang, beberapa ini ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Ini hanya peninjauan keadilan, seadil-adilnya. Memang belakangan atau sebetulnya sejak awal 02 selalu dikaitkan dengan pelaku kecurangan. Mengapa menurut Anda analisanya? Dan bahkan dikaitkan dengan desain besar kecurangan. Kemudian dikaitkan Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan juga bagian dari kecurangan. Ya. Ini bagi kami di 02 itu seperti mendramatisasi atau seperti membuat drama. Flying victim, bahwa mereka menjadi korban. Sejak sebelum pemilu dilakukan, sebelum pemungutan suara mereka sudah membangun persepsi bahwa mereka korban. Nggak tahu saya maksudnya apakah mereka ingin ada semacam sentimen positif bagi mereka supaya mendapat dukungan karena menjadi korban atau apa yang saya kira nggak tahu. Tapi kita harus cek dan kita bisa cross check seperti apa situasi sesungguhnya. Anda membantah semua yang diungkapkan sebagai sebuah desain kecurangan oleh kekuasaan itu? Kita bisa clearkan satu persatu, bisa kita cek satu persatu, kita bisa bantah satu persatu. Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa masih bersama dengan kami Pak Ari Yusuf Amir dari Timnas Amin, Pak Todung Mulya Lubis dari Tim Hukum Ganjar Mahfud, dan juga ada Pak Charles Simabura dari Universitas Andalas sebagai pakar hukum tata negara. Ya, kembali kita lanjutkan dialog, saya langsung ke Pak Ari. Tadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Juri Ardiantoro dari 02, Pak Ari. Dan dalam pernyataannya Pak Juri mengatakan bahwa 01 dan 03 ini playing victim begitu. Dan dramatisasi keadaan, kurang lebih seperti itu. Tanggapan Anda, Pak Ari? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Charles tadi baik sekali itu. Karena satu pemikiran dengan kami, jadi kami sudah menggarapnya seperti itu. Bagaimana bisa munculnya angka seperti ini, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana tadi dijelaskan tentang peristiwa bansos, pengerahan kepala desa, lalu ada intimidasi, dan macam-macam. Sehingga muncullah angka yang seperti ini. Itu tadi dari pranya, belum lagi pada waktu pelaksanaannya. Nah, sehingga kita ini bicara tentang data-data dan fakta-fakta yang semua masyarakat juga mengetahui. Cuman mungkin masyarakat ada yang takut sebagai saksi. Itu aja persoalannya. Tetapi kami bertugas sekarang mengumpulkan kepingan-kepingan saksi-saksi ini, nanti akan kami buktikan di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena ini penting bagi kita agar sama-sama menjaga demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Persoalan kita bukan pada angka dan persoalan kita bukan pada menang dan kalah. Tapi persoalan kita adalah bagaimana kita menegakkan hukum dan menjaga integritas pemilu kita. Seperti itu. Tadi Pak Juri mengatakan bahwa ini hanya dramatisasi keadaan dari 01-03. Pak Ari, tanggapan Anda? Ya, apa yang mau dikatakan dramatisasi kalau faktanya ada? Drama itu kan kalau mengada-ada. Kalau misalnya tidak ada, diada-adakan. Itu namanya drama. Tapi kalau fakta-faktanya ada dan dirasakan oleh semua kita, itu fakta yang harus kita perbaikin. Justru saya menganggap bahwa pihak 02 seakan-akan menutup mata tentang bagaimana keterlibatan aparat dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Mereka saya yakin menyadari itu. Tapi mereka malu saja untuk mengatakannya. Oke, Pak Todung, apakah 03 playing victim, mendramatisasi keadaan? Pak Todung? Saya menolak secara kategoris ya pernyataan saya Yudi bahwa kita playing victim dan
melakukan dramatisasi. Saya kira apa yang saya kemukakan tadi, itu semua adalah fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Saya pernah menjadi wakil ketua Panwaslu pada tahun 1999. Nah, saya melihat pemilihan umum pada waktu itu berjalan dengan sangat demokratis, sangat fair, sangat terbuka, sangat jujur dan adil. Tahun 2004 saya juga punya pengalaman, karena saya ikut dalam kampanye bersama Presiden SBY pada waktu itu. Tahun 2014 saya juga ikut membantu Presiden Jokowi, ya, ikut dalam tim kampanye pada waktu itu. Saya melihat suasana demokratis yang sangat kondusif, dan itu yang kita tidak temukan pada sekarang ini. Nah, posisi paslon 1, posisi paslon 2, posisi paslon 3 itu equal. Kita sama kedudukannya di depan hukum. Tidak ada yang playing victim, tidak ada yang melakukan dramatisasi, tapi kita semua menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang sangat sistematik, sangat masif, dan sangat terstruktur. Nah, apakah salah kalau kita mempersoalkan bagaimana putusan MK nomor 90 yang melahirkan pencalonan yang menurut kami secara konstitusional itu cacat. Ini tidak ada persoalan personal, ini tidak ada persoalan pribadi di sini. Tapi menurut saya, kita mesti menghormati konstitusi kita, mesti menghormati hukum kita. Nah, kalau kita bicara mengenai konstitusi dan hukum, menurut saya ini bukan playing victim, ini bukan dramatisasi. Ini adalah fakta yang kita temukan dan dibahas oleh semua akademisi, semua aktivis sosial, semua media. Nah, kalau kita bicara mengenai kriminalisasi yang dilakukan terhadap kepala desa, ini juga fakta gitu. Itu bukan dramatisasi. Kami punya bukti, kami sudah bertemu dengan beberapa kepala desa yang mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian. Nah, ini hal-hal yang semacam ini, menurut saya bisa dilihat dengan jernih, dengan kepala dingin, tidak menuduh bahwa ada dramatisasi, ada playing victim, sama sekali tidak. Pak Todung, tapi semua dugaan kecurangan yang ditemukan oleh 03 itu bisa dibuktikan tidak itu berpengaruh hingga ke bilik suara, menguntungkan 02 begitu? Loh, kalau tadi kita bicara politisasi bansos, serangan fajar, kriminalisasi dan intervensi kekuasaan, apakah menurut Anda voting behavior penduduk itu tidak akan terpengaruh? Nah, voting behavior itu didikte oleh pengarah. Voting behavior itu didikte oleh penerimaan bansos. Voting behavior itu, perilaku pemilih itu bisa didikte oleh kriminalisasi. Menurut saya itu mempengaruhi pencoblosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu. Jadi ini bukan semata-mata soal hukum, ini soal psikologi politik. Ini soal sosiologi politik. Nah, ini yang mesti dilihat juga. Nah, kalau kita bicara etika, nah etika juga banyak sekali yang dilanggar secara sangat kasat mata dalam proses-proses pencoblosan itu. Jadi saya sama sekali tidak khawatir kalau Anda tanya apakah bukti-bukti itu akan bisa ditampilkan, pada waktunya kita akan tampilkan bukti-bukti yang betul-betul bisa didengar, bisa dilihat, bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Dan saksi-saksi juga kita akan tampilkan, termasuk ahli. Jadi kita sangat confidence bahwa kita semua ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan Indonesia, ingin menyelamatkan anak cucu kita supaya masa depan kita tetap bersama demokrasi. Karena itulah sistem yang paling baik yang ada di dunia ini untuk kita semua. Ya, baik. Pak Charles, bukankah kemudian dugaan kecurangan yang disampaikan oleh 01 dan 03 ini sebetulnya juga sudah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia? Dan kemudian Bawaslu juga dianggap tidak merespon secara maksimal mengenai laporan-laporan dugaan kecurangan seperti ini. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, justru itu tadi. Makanya saya semakin yakin kalau Bawaslu kemudian terkategori seperti yang disampaikan Egan tadi tidak merespon, makanya dia masuk bagian dari yang terstruktur tadi, yaitu keterlibatan penyelenggara pemilu yang tidak independen, yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajibannya. Karena kan dua unsur yang disebutkan tegas dalam undang-undang itu terlibatnya aparat pemerintahan dan penyelenggara pemilu. Kalau KPU-nya saya pikir udah jelas bermasalah ketuanya itu udah 3 kali dapat peringatan keras tapi nggak juga diberhentikan. Lalu juga bagaimana kemudian Bawaslu juga untuk membuktikan bagi-bagi susu saja di sebuah acara Car Free Day, dia nggak bisa menyatakan itu sebagai pelanggaran. Padahal jelas programnya itu kan bagi-bagi susu. Lalu dilaksanakan di dalam acara Car Free Day. Itu bagi saya sederhana sekali membuktikannya. Dan memang pembiaran itu dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ketika itu terjadi, ini yang saya pikir mungkin semakin membuktikan bahwa penyelenggara pemilu kita juga bermasalah. Dan mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Juri. Pak Juri itu juga bagian dari masalah Kenapa? Kita bisa lihat lagi ke belakang.
Bagaimana proses seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Yang beliau adalah ketua tim selnya. Yang beliau juga adalah mantan ketua tim suksesnya Pak Jokowi ya, sebagai salah satu tim sukses Jokowi. Kita lihat juga perdebatan pada waktu itu ya. Kritikan publik terhadap yang bersangkutan ketika meloloskan calon-calon anggota komisioner yang hari ini lagi-lagi dan lagi-lagi terus didera oleh laporan etik ya. Dan saya pikir ini bagian persoalan yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Makanya saya usul kepada 01 dan 03, kalau bicara kecurangan pemilu, nariknya sampai ke belakang ya. Mulai dari proses seleksi yang kemudian dilakukan oleh Pak Juri, penunjukannya oleh Presiden, sampai dengan proses pencoblosan itu. Makanya kemudian lagi-lagi saya katakan ini nggak terjadi di pemilu 2019 dan nggak terjadi di pemilu 2014. Yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bang Todung ya, saya sepakat. Bagaimana terang benderang pelibatan aparat negara, ya terang benderang pelibatan PJ, penunjukan PJ yang menyalahi aturan, terang benderang intervensi terhadap kepala daerah, kasus apa yang terjadi di Sidoarjo ya, KPK mau OTT pada suatu malam, besoknya kepala daerahnya langsung deklarasi pasangan calon, dan sampai sekarang nggak ada proses terhadap yang bersangkutan, padahal udah ditarget loh. Apa karena dia melakukan deklarasi itu, ya sehingga kemudian dia menjadi tidak diproses hukum. Dan mungkin juga akan ada data yang bisa kita tampilkan nanti, ya mungkin di 01, 03 udah ada datanya. Beberapa kepala daerah yang punya afiliasi politik tertentu kemudian membelot, pindah dukungan. Baik. Bagaimana juga kasus yang menyandera para ketua-ketua partai kita pasca mereka dipanggil oleh para penegak hukum. Itu bisa dilacak semua itu. Dan saya pikir ini, nah saya ingin katakan, jangan sampai kita terjebak di narasi sirekapnya. Jangan kita terjebak pada narasi kesalahan-kesalahan hitung yang ada di Sirekap. Itu dikawal juga, iya betul. Tapi mari konsentrasi pada kesalahan-kesalahan yang kualitatif itu. Nah ini yang menjadi tantangan besar kita dalam pemilu 2024 ini, bagaimana membuktikannya di MK. Kalau yang kuantitatif, saya pikir itu sederhana sekali. KPU kan juga bisa berdalil ya, ada salah hitung, salah ini. Itu bagi saya sangat teknis. Dan kejahatan pemilu hari ini bukan kejahatan hitung-hitungan, tapi kejahatan yang terencana, terstruktur, sistematis dan masif. Kita akan bahas nanti usai jeda. Pak Charles, sengkarut Sirekap dengan penghitungan manual. Apakah ini juga bagian dari kecurangan? Nanti kita akan hadirkan juga klarifikasi dari Ketua KPU berkaitan dengan hal ini. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali. Situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron, atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau... Ya, Pak Ari, KPU sedang melakukan sinkronisasi antara data formulir C hasil dengan Sirekap, tapi membantah menghentikan sementara rekapitulasi. Bagaimana tanggapan dari Timnas Amin melihat sengkarut Sirekap ini? Ya, faktanya di lapangan sekarang tertunda. Kami mendapat laporan dari saksi-saksi kami di lapangan, ini lagi ditunda karena menunggu perbaikan Sirekap ini. Nah, persoalannya ini kan ucapan Ketua KPU ini berkali-kali berganti-ganti dia. Jadi oleh karena mungkin sudah terlampau banyak permasalahan, selalu berubah-ubah. Di awal dia katakan sama Pak Ketua KPU bahwa ini hanyalah alat bantu. Kalau ini hanya alat bantu, apa urusannya ditunda penghitungan di kecamatan dengan perbaikan Sirekap? Jadi nggak nyambung itu. Nah di sisi lain dia lupa di PKPU 5 tahun 2024 tentang Sirekap ini juga sudah diatur. Jadi ada konsekuensi hukum
terhadap permasalahan yang muncul di Sirekap ini. Makanya berulang kali kami sudah menjuratin pihak KPU untuk melakukan audit terhadap semua sistem informasinya KPU. Tetapi ini tidak pernah ditanggapi. Lalu kami melaporkan ini ke Bawaslu juga. Nah sekarang terbukti begitu banyaknya permasalahan dalam Sirekap ini. Dan jangan lupa kalau dikatakan bahwa ini Sirekap ini masalah administrasi hanya mengakibatkan gangguan tentang suara semuanya pada naik. Tidak begitu faktanya di lapangan. Di lapangan kita menemukan fakta, menemukan bukti bahwa angka 02 itu naiknya luar biasa signifikan. Dari 60 menjadi 800. Ini juga sudah tidak masuk di akal. Berarti alat ini ada masalah. Oleh karena itu kita berkali-kali sudah mengusulkan kalau tidak ada yang perlu ditutup-tutupin, kita audit forensik saja. Kita cek alat ini bermasalah tidak, dikondisikan tidak alat ini. Karena inilah pengkondisian opini yang dimulai dari Sirekap ini. Dan kami keberatan dengan penundaan penghitungan di kecamatan dan kabupaten. Karena saksi kita berkali-kali meminta itu supaya dilaksanakan. Karena semakin lama kota-kota itu di sana, semakin berbahaya. Peluang untuk berubahnya itu semakin besar. Itu menjadi perhatian penting itu. Ya, baik Pak Tudung, kalau menurut Anda kalau ada penundaan di tingkat kecamatan dalam proses rekapitulasi suara, apakah ini artinya potensi kecurangannya juga tinggi, Pak Tudung? Saya ingin mengingatkan bahwa kita punya waktu yang tidak terlalu panjang sampai tanggal 20 Maret. Memang jadwalnya itu kan bisa lebih cepat dari tanggal 20 Maret. Jadi penundaan-penundaan yang dilakukan pada tingkat kecamatan itu bisa menunda ya proses penghitungan itu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan itu karena kalau kita bicara mengenai Sirekap ya, kami sudah berkali-kali meminta supaya dilakukan audit ya forensik terhadap Sirekap itu. Tapi kan itu tidak dilakukan ya atau belum dilakukan. Jadi saya lebih banyak fokus pada penghitungan berjenjang ya secara manual yang dilakukan oleh KPU karena menurut saya angka-angka manual inilah yang mengikat kita semua dan mudah-mudahan ya di situ tidak akan terjadi kecurangan ya. Mudah-mudahan para saksi bisa melihat semuanya dan bisa mempertanyakan kalau ada hal-hal yang tidak ya sesuai ya dengan ketentuan ya yang mencurigakan ya itu yang dipertanyakan. Buat saya itu lebih penting ya. Kalau Sirekap ini memang banyak masalah ya, dan saya hanya concern itu kan bisa membentuk persepsi dan bisa dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi. Jangan lupa meskipun Sirekap itu tidak ada kaitannya dengan quick count ya, Sirekap ini bisa jadi inline dengan quick count sehingga bisa dituduh ya dipersepsikan sebagai bagian dari konspirasi. Nah itu yang tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Oke, Pak Charles, kalau menurut Anda, kalau sampai KPU melakukan penundaan sementara atau penghentian sementara atau bahkan disampaikan tadi sinkronisasi data Sirekap ini, apakah memang hanya karena perbaikan sistem Sirekap, ataukah memang ada sesuatu yang lain? Ya, saya ingin mengingatkan KPU hati-hati ya. Ini kan bagian dari penundaan tahapan juga yang kemudian dilakukan oleh KPU dan saya pikir ini bukan hal yang kemudian sederhana juga dan ini bisa masuk ke kategori sebuah tindakan yang tidak profesional ya dari penyelenggara pemilu kita dalam hal ini KPU. Nah untuk itu sebenarnya Bawaslu sudah harus bisa melakukan pemeriksaannya atas dugaan ketidakprofesionalan ini. Apakah itu dalam konteks kebijakan yang berubah-ubah atau kemudian dalam konteks proses inputnya yang kemudian menyalahi prosedur atau dalam konteks penggunaan teknologinya yang juga kemudian menimbulkan disinformasi ya dan miskomunikasi. Saya juga khawatir ya jangan sampai kemudian ini apa yang diduga dan dimunculkan sebagai sebuah kecurigaan oleh publik ya, ada yang lagi mau dipermainkan ya perolehan suaranya. Apakah itu di legislatif ya atau di pemilu presiden. Konon katanya kan ada upaya juga untuk coba mendongkrak suara salah satu partai yang kemudian sudah berjanji akan dijanjikan lolos untuk parliamentary threshold. Kalau ini yang terjadi, saya pikir ini berbahaya. Lalu juga jangan sampai Sirekap itu, proses yang sekarang ini, dianggap dalam rangka untuk menyesuaikan hasil quick count yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Todung. Jadi, ada sesuatu yang kemudian di luar kelaziman. Quick count yang selama ini digunakan sebagai alat kontrol ya, agar penyelenggara pemilu tidak menyimpangi. Jadi publik sudah tahu lebih dulu bahwa suaranya seperti ini. Justru sekarang seolah-olah mau dipaksa hasil rekap yang rekapitulasi manual ataupun real count-nya itu
mau coba disesuaikan. Ya, di sisi lain hasil quick count itu dibuat sebagai alat untuk mendemoralisasi ya, peserta pemilu yang lain, apakah 01, 03. Seolah-olah kita 01 misalnya dan 03 sudah terima aja lah, ya, publik terima aja lah, kita sebagai masyarakat terima aja. Kalau Anda mengkritisi, Anda flying victim. Kalau Anda tidak sepakat dengan hasil quick count, dengan hasil rekap yang mendekati quick count, Anda tidak orang yang kemudian tidak demokratis, tidak siap kalah dan tidak siap untuk menerima kekalahan itu. Dan narasi-narasi ini yang kemudian saya pikir ya juga harus dibongkar bersama. Makanya saya sepakat, kalau kita hanya berkutat di persoalan Sirekap, jangan-jangan memang ini modusnya. Ya, semua energi kita, pikiran kita diarahkan untuk mengkritisi pergeseran-pergeseran angka-angka itu. Yang angkanya sebenarnya di ujung udah ada. Ya, angka di ujung udah ada. Nah, kalau ini yang kita perdebatkan terus, begitu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya meyakini ini tidak akan bisa berpengaruh ya besar dan signifikan untuk berubahnya hasil. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita akan terjebak pada narasi kalkulasi dan kalkulatorisme itu. Makanya kemudian mari kita sama-sama fokus bagaimana mengumpulkan bukti-bukti terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita fokus di Sirekap ini, jangan-jangan memang itu yang diharapkan oleh. Baik, kita akan tunggu perbaikan sistem di Sirekap dan kita juga awasi bersama mengenai penghitungan suara secara manual. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Charles, terima kasih Pak Todung dan juga Pak Ari telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.